Mukhlasan Rasyid kalau semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal tabi'in tabi'in as-salihin ila yaumiddin, khususan jami' awliya illa fi mantinati Sidarjo wa ila abaina wa umadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man hadara fi hadzal majlis wa ghairahum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan hafidhu 'alas shalawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Dusun Tekik, Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Seluruh jajaran panitia yang dimuliakan Allah, juga semua pengurus ranting ataupun daerah MWJ, khususipun Kecamatan Tarik, dan juga jajaran takmir masjid, jamaah ibu bapak kulluhum ajma'in rahimakumullah. Sampun payah dereng Bu? Dereng. Niki engko ngajine mboten suwi-suwi nggih? Pinten jam? 2 jam. Kak menisan 5 jam ae ya. Nggih ngeten iki sak cekape mawon ya. Materi kita malam hari ini adalah dandanono sholatmu. Napa wau? Ngerti artine dandanono sholatmu? Ngeten. Berkenaan dengan menjelang sejarah Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ menyimpan satu pesan yang menurut kami sangat mendalam. Sangat mendalam. Dan itu saya anggap hal yang di zaman seperti ini sangat krusial. Lu kok sakit?
Sampeyan tahu bencana-bencana di luar niku sebabnya nopo? Sampeyan pun ningali bahasa asbab sebab musabab dohir, jangan. Kalau boleh saya katakan, iku sebab umat iki solate ketika solat seeling sakliyane Gusti. Pertanyaan saya, jikalau ini nanti sesuai dengan angan-angan saya, tak tutup langsung mantuk. Ngeten pertanyaannya. Ibu, sudahkah dikala waktu sholat hati sampean iki sesuai dengan surah Toha ayat 14 yang Allah katakan wa aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat semata-mata hatimu hanya mengingat aku. Sudahkah hati sampean hanya mengingat Allah? Ampun dijawab. Kula wis seru jawaban. Apa sebab semua ini yang menjadikan ketika kita sholat hati kita lalai pada Allah? Apa? Ini mestinya di tengah umat Islam harus dibahas, Pak. Karena sholat merupakan salah satu ibadah mahdoh yang amat penting. Nggih nawadan. Niki mengke empun wonten sing tersinggung nggih. Kula kenal dhisik kula ambek sapet niki padha. Padha, enggak ada perbedaan di mata Allah. Cuma nae ning ngarepe menungso kula kublukan. Terus kula serbanan. Kayake ana bedane. Tapi nek wis ngene iki apa maneh? Apa maneh nek njero jeding? Wis gak ono bedane, nggih mboten? Iku di mata Allah. Cuman bagaimana hati kita di mata Allah, itu yang harus kita pikirkan. Ngapunten kang kathah. Malam hari ini akan ku bedah apa sebab sampean kali kula ketika sholat itu hati tidak bisa ingat Allah. Setelah itu bagaimana caranya ketika jenengan iki sholat hati senantiasa ingat pada Allah. Pun niku tok. Materi kula pun niku tok. Hanya itu aja. Sebab bagaimana hadis Rasulullah yang beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai umatku, sholatlah kau seperti apa ketika saat kau melihat bagaimana cara aku sholat. Nyun sewu Pak, ora ning papane ya ora apa-apa. Biasanya ngeten iki kula nganggo papan, kula tulis. Ora apa-apa wong ka ono sembayang. Ngeten. Lihat di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nyun sewu. Setingkat Rasulullah. Kita kan umat nih. Bedane kita kali Rasulullah, kalau Rasulullah itu langit sampai kali kula bumi. Lah ngoten nggih? Oke. Setingkat Rasulullah, beliau ketika sholat iku gak ngaku-ngaku atine iso sholat dewe. Artinya apa? Beliau Rasulullah qalbuhu
Yash'uru ilallah. Bisanya berdiri, bisanya rukuk, bisanya sujud. Beliau iku hatinya merasakan hanya Allah yang memperjalankan atau yang menggerakkan. Kita mboten ngaku-ngaku, wah kok gak aku sehat. Wah. Loh Pak Bu, ini setingkat Rasulullah seperti itu. Apa kita tidak malu terhadap Allah? Apakah tidak malu terhadap baginda Rasul sebagai junjungan kita? Ayo koreksi diri. Apa Bapak Ibu yang menyebabkan hati kita seperti itu? Walaupun ini pahit kurasa, tetap kami sampaikan. Walaupun kulo dibenci orang sak dunyo, tetap ini ku sampaikan. Apa sebab? Tolong dibuka di dalam beberapa makalah di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh mekaten. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Nyun sewu. Jeleknya sholatnya seseorang itu, perbuatan sholat, itu disebabkan karena muncul di dalam hati kita, yang hati kita condong min qalbin raghibin. Condong ati iki bercinta pada selain Allah. Itu persoalannya. Sebabnya ada di situ. Nafsu mendorong hati kita untuk yastahibbunal hayatad dunya. Itu pasti Pak. Sampai ingat sejarah Nabiullah Adam alaihissalam, enak-enak ada di surga, angkruk-angkruk, apa kok ya kena bujukan rayuane iblis, akhirnya dia memakan buah. Loh, akhirnya Gusti Allah ngusir dari alam akhirat ke alam dunia. Kita tidak bisa keluar dari ketetapan itu Pak Bu, karena kita sudah dituangkan Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Ning kuno iku wonten loro permintaan iblis terhadap Allah. Dua penangguhan, dua rekom. Rekom pertama, Allah mengizini terhadap iblis tidak akan mati jikalau belum datangnya hari kiamat. Satu. Jadi iblis itu Pak ora iso mati. Tidak mati-mati kalau tidak datangnya hari kiamat. Nomor loro, iblis iku nyuwun dan minta kepada Allah izin untuk menggoda dan menyesatkan Nabiullah Adam dan anak putu beliau termasuk kita semuanya. Kasih izin Allah. Nggih, alasannya karena Allah mengizini terhadap iblis itulah Pak Bu. Akhirnya Nabiullah Adam nggih terjerumus, kita juga terjerumus. Bentuk kita terjerumus bagaimana? Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim. Kita, hati kita Pak, ruhaniah kita itu didorong oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Untuk mencintai siapa? Hayatad dunya. Kehidupan, kenikmatan di dalam alam dunia. Ada tiga.
bagi seorang laki-laki minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bagi seorang wanita minar rijal wal banin wal qanatiril muqantarah. 3 hal garwa anak dunya brono iki lho Pak, dijadikan alat oleh nafsu untuk mendorong terhadap hati kita untuk mencintai perkara 3. Siapapun kita tatkala hati sudah condong mencintai perkara 3, alal akhirah mesti kita akan meninggalkan pacar lama yang setia dulu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu. Miturut Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab niku, Gusti Allah aweh nikmat terhadap menungso iku wonten kalih, ada 2. Pertama nikmatul ijad, nikmat penciptaan jenengan kalih kula. Diciptakanlah prosesnya lewat bopolan biung, uduk. Akhirnya dadi sampean kalih kula. Wis. Setelah nikmat penciptaan Allah berikan terhadap kita, lalu nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad, yaitu nikmat kebutuhan kita sebagai manusia. Nggih nyuwun sewu, waktu jenengan ning kandungan kalih kula, ibu sampean kalih kula, disiapi Allah nikmat rupa asi loro niki. Rupa asi loro, sehingga ketika lahir mboten langsung didulang kaspe atau pohong, langsung dimimii ibu dengan yang terkenal dengan asi, air susu ibu. Nggih napa mboten? Segitu perhatiannya Pak Bu Allah terhadap kita. Sampak-sampak kita itu menjelang akil balik, nyun sewu. Jenengan kesini bisa hadir dan berkumpul di sini hanya satu, karena diperjalankan oleh Allah. Contoh kecil aja. Berhubung ya. Umat Islam khususnya dan pada umumnya umat manusia menolak kebanyakan terhadap risalah Rasulullah di jalur dinul haq atau dinut tauhid. Inilah akhirnya kita itu tidak mengerti apa sebab aku sholat kok anti si kelingan selain Allah ada di situ. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Lah Rasulullah niku lho Pak, sebagai utusan Allah yang dibawahi dibawahi Allah petunjuk dan dinul haq, agama yang mengesahkan Allah yang terkenal dengan dinut tauhid, agama tauhid. Di tengah-tengah umat pada saat zamannya itu, walaupun dicaci, dimaki, dibenci oleh kafir Quraisy, tetap beliau sampaikan. Kembali terhadap apa sebab hati kita kok nggak sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 238, waqumu lillahi qanitin. Laksanakanlah, tegakkanlah sholat itu dengan khusyuk. Mengapa tidak seperti itu? Jawabannya siji, karena di dalam hati kita masih mencintai selain Allah. Solusinya bagaimana? Pun singkat mawon, gak usah akeh-akeh. Pertama, upayakan di dalam hati sampean kali kula iki ono kecondongan, rasa rindu, rasa kangen, ingin mendekat lan ketemu Gusti
Allah. Apa saged? Saged. Tolong dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah iku janji. Janji nang sampen kali kula, orang yang hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah, Allah janji. Wa mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang hatinya ingin mendekat dan bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan, pertemuan itu mesti terjadi. Kalau tangklet ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj untuk menghadap kepada Allah, Rasulullah niku sudah sedo napa dereng? Dereng. Oke. Kalau Rasulullah belum wafat, inilah maksud kedudukan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai teladan Rasulullah yang kita ikuti. Limangkana yarjullaha. Niki sing terkenal ayat ini biasanya nek sasi Maulud niku dibahas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul? Isinya uswatun hasanah adalah limangkana yarjullaha, terhadap hati panjenengan kali kula supaya ada keinginan untuk mendekat lan bertemu Allah. Berarti maksudnya ayat ini jenengan kali kula sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharapkan sebelum sedo sudah ada keinginan hati iku mendekat lan ketemu Gusti. Jikalau dalam hati sampan iku oleh karena hati masih mencintai selain Allah, terus nggak ada rasa kangen, rindu, cinta pada Allah, bagaimana caranya untuk menciptakan hati kita untuk ada rasa kangen? Purun kalau tutuke sekaligus ini saya ijazahkan terhadap seluruh umat. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25. Biasanya cah pondok diku fanatik ijazahi. Padahal walaupun saya tidak mengatakan azaz tukum ini secara otomatis. Ngeten. Niki langsung perintah Allah terhadap baginda Rasul langsung niki. Ayat ini tidak hanya untuk baginda Rasul akan tetapi juga untuk kita. Apa isinya ayat? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad sendika dawuh Gusti. Baik siang maupun malam, sibukkan hatimu untuk membaca, menyebut namaku. Berarti hati jenengan kudu ngucap Allah, 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 Allah. Niki Pak Bu, cara untuk menumbuhkan supaya hati sampean kali kula ada rasa kangen ingin jumpa dateng Gusti. Biasanya niki hanya disampaikan di tengah-tengah thariqah. Di tengah-tengah thariqah. Padahal jenengan melihat sendiri dulur-dulur kita sing ana thariqah umure pinten? Rata-rata di atas 40 tahun. Artinya bukan berarti kita yang masih muda nggak boleh. Makanya lewat majelis ini saya katakan, jikalau hati sampean ingin ada keinginan menumbuhkan kangen nang Allah, sibukkan setiap pagi, siang, sore, malam, hati senantiasa berzikir sir, yaitu zikir yang disebut di dalam hati carane. Hati sampean bebarengan napas keluar masuk. Ucapkanlah hati Allah, Allah, Allah. Ini carane. Tapi tidak cukup. Jikalau panjenengan wis ada keinginan bagaimana caranya bertemu Allah,
Niki dibuka pisan napa susu ae? Nek dibuka pisan sampak 2 jam gak apa-apa ya? Lho tenan. Lho, monggo. Ngeten. Berkenaan dengan teladan Kanjeng Nabi, mengharapkan terhadap kita sebagai umat, kalau sudah ada keinginan bertemu Allah, di manakah? Wal yaumal akhir, di alam akhirat. Inilah maksud Mi'raj Pak, bukan Isra. Kalau Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram dunia ilal Masjidil Aqsa Palestina, masjid dunia niki. Niki hukum syariah. Lah, yang disebut Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Nabi minal Masjidil Aqsa Palestina itu sing sakniki damel perangai dari mantun-mantun gitu. Sampai mustawa Sidratul Muntaha mustawa. Niku kan dawa kur-dukure langit 7 to Pak ya. Niki bahasa syariat. Lah apa mungkin jenengan saged tumindak mriko? Mboten. Mboten, maksude mboten teng mriku. Sidratul Muntaha maknanya adalah kesadaran sing sempurna, notok, kesadaran sing notok. Kesadaran yang bagaimana Pak? Makanya ayatnya, kalau kau ingin masuk di dalam alam akhirat berjumpa terhadap Allah, kuncinya adalah wa dzakarallaha katsiran. Terus ayat niku wae. Kuncinya adalah zikir. Zikir yang kami maksud di sini bukan yang diucapkan di lisan tadi, di dalam hati Allah, Allah, bukan. Itu kan sebagai bagaimana caranya hati untuk ada timbul rasa kangen nang Gusti Allah. Hanya itu. Tapi untuk menjawab bagaimana caranya bertemu Allah, wa dzakarallaha katsiran, perbanyaklah ingatmu terhadap Allah. Ingat yang bagaimana yang dimaksud. Sidroh, kesadaran. Muntaha, yang notok. Artinya apa? Waktu jenengan sholat kudu sadar. Hati sampean kudu sadar, bukan semata-mata karena kita bisa berdiri sendiri. Bukan karena kita bisa rukuk sendiri. Bukan karena kita yang bisa sujud, duduk dan membaca arkanus sholah. Bukan. Hilangkan Pak pengakuan-pengakuan itu. Lalu tetapkan di dalam hati jenengan ketika berzikir, ketika jenengan kalikulo takbiratul ihram sampai salam, hati sampai merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai pelaku sang penggerak panjenengan. Paham mboten? Paham nggih? Pun niki tulung sampean amalno waktu sholat. Minimal kesadaran iki sampean cepno ning ati. Nek basa thariqah kuwi nek kepengin sholat khusyuk wukuf qalbi. Bahasa thariqah lho iki. Wukuf iku mandeg atimu sangka dene pengakuan-pengakuan dirimu yang bisa melakukan sholat. Dasare pundi? Kalau bukan kita, hadis Kanjeng Nabi dawuh, la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk ini Pak tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan sesuatu yang kebaikan, contohnya sholat, atau mencegah mudarat yang berbentuk maksiat, nggak bisa. Jikalau itu terjadi bisa semata-mata illa bil, karena pertolongane Gusti
Ati sampean kudu sadar sampak notok apa yang terjadi dan timbul baik diri dan di luar diri terhadap makhluk sedoyo iku sumbere sing gerakne hanyalah Allah subhanahu pun niku mangun. Coba nanti malam sampean sholat tahajud 2 rakaat atau sholat hajat atau sholat tobat sebelum takbiratul ihram, tolong ati sampean sadaro isone ngadeg bukan karena jenengan, isone rukuk bukan karena kita, tapi semuanya itu karena Allah di dalam dan di luar kita, wujudnya itu Pak yang menggerakkan. Al-A'raf kalau nggak salah 96 Allah dawuh ngeten, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, utawi Allah sing nyiptakno jenengan kali kula dan apa yang terjadi pada makhluk semuanya itu sing gerakno namung Gusti. Pun niku mawon gak usah oke-oke engko tambah ndak sampai nih kali kula niki mumet. Sing penting jenengan praktekno. Inilah maksud mengapa Rasulullah disuruh untuk mi'raj terhadap Allah. Untuk menyempurnakan sholat-sholat sampean kali kula sing asale hanya takbiratul ihram jengkang-jengking tok, ati iki marek utawa eling nang sakliyane Allah supaya ati iki betul-betul mengesakan nyawiji utawa madhep ing ngersane Gusti Allah sehingga supaya apa sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah di dalam surat Al-An'am ayat 79 sing sering sampean waca, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Loh niki nggih ditindakake Kanjeng Nabi Ibrahim. Kita juga seperti itu. Kesimpulan. Jikalau jenengan sholat sampai iki sementara tasih kelingan sakliyane Allah dan punya keinginan biar betul-betul menghadap Allah dengan benar, sholatnya sempurna, caranya sederhana. Jenengan sebelum takbiratul ihram ati kudu mandek angen-angen sik ngerasakake nyadari sedaya apa sing jange dilakoni salat ning kono sing gerakne mung Gusti. Wis muga-muga ngelmu niki manfaat kangge jenengan kali kula sedaya lan anak putu ila akhiriz zaman. Wis niki panitia wonten dikasih waktu tanya jawab mboten? Tes putih. Kula nderek panitia. Pun napa materi sing kula sampekna wau? Mbok pilih jenengan sik mumet alias tidak paham bisa langsung tanya. Ibu tak kasih 2, bapak 2. Wis, karena kita waktunya terbatas. Dimulai dari ibu. Monggo, tolong dikasih mic. Tolong ibu sing tanya dikasih mic biar langsung bisa masuk syuting niki. Suaranya ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Yai, sehat selalu kagem Romo Yai. Nggih. Di sini saya akan tanyakan sesuai dengan tema yang sampeyan getaken dereng dahar. Sampun. Dereng. Sampun Romo. Nggih, monggo. Yang kami tanyakan dari tema yang tausiah pada malam hari ini yaitu terkait dengan keikhlasan nggih. Wabil khusus keikhlasan untuk nggih. Di sini kami sudah menerapkan dengan titik ikhlas dengan cara kolbun Allah. Tapi tidak munafik di saat takbiratul ihram itu pasti masih ada fit dunya itu. Ya, gimana untuk penerapan kelanjutannya untuk bisa termotivasi dalam diri kami khususnya diri saya untuk benar-benar bisa
melampaui yang diutarakan oleh Ustadz tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang nek masak niku langsung dadi sego apa sik dipususi, Bu? Mari dipususi terus dikeroncong, mari dikeroncong. Mari ngoten. Tasik nunggu mateng nggih. Nek wis mateng langsung didahar napa didem. Berarti mboten langsung nggih. Oh ngoten. Bu, lewat dawuhe Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu makalahnya tentang ikhlas niku ngeten. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Artinya ngeten. Amaliyah apa wae tanpa kecuali. Amaliyah niku wonten loro disebut ibadah. Mahdoh dan ghairu mahdoh. Murni dan tidak murni. Murni contohnya sholat, zakat, haji, umroh, baca Quran, sholawatan. Ngeten iki murni ibadah. Yang tidak murni, contoh kerja, ibu masak, ibu dahar, ibu ngunjuk minum, ibu ngomong, wis macam-macam sedoyo ya. Semua amaliyah ini di mata Allah, menurut makalah itu ya, tidak ternilai di mata Allah apabila tidak disandangi dengan ruhnya amal. Apa ruhnya amal? Wa arwahuha utawi piro-piro rohnya amal iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal. Yaiku wujud rahasiane ikhlas di dalam amal. Apa wujudi ikhlas? Rahasiane ikhlas apa? Boten ngaku. Sampeyan ngertos tukang parkir? Ngertos sih? Tukang parkir sing ngelompokne udut sepeda motor, baik mulai tingkatan sing elek, menengah, wapi, mobil menengah sampai wapi, mungkin nek dijaluk utawa dipundhut sing parkir nih sing duwe diparingi mboten? Ikhlas mboten? Ngoten niku. Bahkan Rasulullah memberikan pernyataan gambaran ikhlas iku ibarate wong sing wetenge senep. Bahasa Indonesia ini senep napa? Kebelet. Mau wadosi WC tidak ketemu-ketemu. Piye rasane ya napa? Boso suatu saat ketemu, senep yang dirasa langsung beraus, yaiku ikhlas. Apa mungkin jenengan toleh? Apa mungkin jenengan pundut melih kotorane? Mboten, itulah ikhlas. Artinya apa? Ibu tadi bertanya, ketika habis takbiratul ihram, gambar dunya itu sik melebu. Padahal saya sudah ngetrapno tentang ikhlas wau, yaiku belajar tidak mengaku. Inilah Pak Bu, namanya proses. Namanya proses. Tidak harus sampai langsung bim salah bim, boso beras di pususi langsung tadi sego, mboten. Artinya saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Jenengan untuk bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat sempurna iku nggih tiba tangi tiba pun sing nangekno ya Allah, sing nibakno ya Gusti. Iku bagi hati kalau sudah sadar.
Kalau semua itu datangnya dari Allah. Dan ini tidak salah munggu jenengan kali sebab jenengan kali kula masih kesebut asalikun, asaliku, salik. Salik itu orang yang lagi berjalan menuju dan bertemu Allah. Mboten napa-napa. Niku memang hukumnya jatuh bangun kados ngoten niku. Tapi kula pesen jangan sampai jenengan kali kula terus tinggalkan dzikir ini. Jangan. Yang ku maksud dzikir adalah ingat. Yang ku maksud ingat itu sadar. Di mana di dalam hati sampai wonten pangrasa, pangiman, iktikad, setiap saat dan waktu apa yang muncul dan timbul semua di alam dunia iku isoe bergerak sebab digerak dening Gusti. Makanya tadi mengapa sampai tak suruh untuk hati sambil ngucap Allah, Allah seperti itu. Supaya jenengan kali kula tidak gampang lepas hati iki ingat kepada Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Tolong taline Allah langsung dateng ati sampean kali kula ojo dilepas. Sing tak maksud tali kabel iki ya iku zikir. Jadi Bu, jadi jawabannya harus terus sampean latih, terus sampean latih. Atau ibaratnya wong ngungkal gaman, ngasah gaman, kudu tekun supaya mendapatkan hasil yang baik. Mengatakan satu kali lagi Ibu. Sudah enggak ada Ibu? Ganti Bapak tak kasih 2 juga. Ngacung. Oh Ibu ayo, oh monggo. Ayo. Ibu apa Bapak? Ibu, monggo Bu, ayo Ibu tasik wonten. Miki tolong diwenehke. Langsung aja Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah saya tadi hanya membawa nama Masjid Nur Rahmat. Dan di sini akhirnya saya menyaksikan bahwa inilah Masjid Nur Rahmat. Pertanyaan saya, bagaimana untuk menyaksikan Allah kalau kita tidak bisa dan tidak pernah bertemu? Kalau tidak pernah bertemu, bagaimana kita sholat yang benar? 2, bagaimana kita nanti kalau kembali ke Allah, kalau tidak pernah bertemu Allah dan tidak tahu alamatnya seperti masjid ini? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek gak wong tekik ae gak mungkin. Wong tekikan iki. Oke. Siapa bilang kita nggak pernah ketemu Allah? Coba dibuka di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sebelum ruh ini ditiupkan di jasmani, ruh itu sudah dijanji oleh Allah. Janji ini Allah ngeten. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau besok hanya mencintai aku, menyembah hanya padaku, minta tolongnya hanya padaku? Jenengan jawab, bala, nggih. Ingat mboten? Mboten ingat.
Makanya Allah menurunkan wahyu iki sing sampean kali kula asale enggak ingat biar berarti kula wau mulai awal ngadepi wong gak eling. Gak sadar. Nggih mboten? Bu, nyuwun sewu bagi penanya, mohon maaf. Sebetulnya kita itu Pak Bu, mulai zaman azali itu sudah bertemu Allah, ruh. Sampai batas kita itu akil balik. Ketika akil balik kita baik laki maupun perempuan, bagaimana hatinya? Mesti sing laki-laki cari pacar, sing wedok memeti. Loh, niki wajar. Itulah bentuk Nabiullah Adam ketika diplesetkan oleh iblis, awalnya enggak bisa. Allah kan sampun dawuh, Adam, dalem wala taqrabahati syajarah. Jangan pernah kau mendekati pohon itu. Pohon yang disebut bukan buah, pohon. Padahal yang dimakan itu buah. Nopo kok pohon? Hukum wirai, hukum nganti-nganti. Nyedek aja nang pohonnya nggak boleh, apalagi memakan. Lah buah iku nyantole di pohon. Pohon khuldi iku bagi kita disebut sajaratul basyariyah. Dalam hati sampean kali kula jagate ati iki Pak, mboten jagat dunya. Jagate atiku ada pohon namanya pohon basariyah. Nguwoh buahnya namanya hubbus syahawah. Seneng terhadap selain Allah. Akhirnya angsal kula sanjangi. Wong wedok wujute dohir iki pohon kanggo wong lanang. Wong lanang iki wujute apa jenenge pohon kanggo wong wedok. Lah ning kono ana buahe. Wonten. Kita tidak munafik, Pak. Saya sebagai seorang laki-laki normal, di masa zaman saya akil balik ya, kalau kepedok seorang wanita yang menjadi hatiku seneng, pingin nyedek mboten. Nek wis nyedek pingin demak mboten. Nek wis demak pingin ngerasakne mboten. Akhirnya terjadilah pernikahan. Akhirnya jatuh hatiku itu jatuh kepada seorang wanita. Allah kita tinggalkan sudah. Kita lalai. Kalau anak sekecil ini belum balik, ruhnya selalu ini wajah tuat. Cuman kita nggak tahu. Sehingga mengapa Rasulullah memberikan satu pernyataan dalam hadis sahihnya, jikalau ada seseorang yang meninggal belum akil balik, surga jaminan. Betul? Kalau kita sudah balik, iku podo ambek Nabi Adam nyedeki pohon. Wis. Akhirnya apa, Pak? Dengan waktu ini menggerus kita. Hati kita didorong oleh nafsu untuk mencintai seorang garwa, lalu keinginan lagi punya anak, keinginan lagi kita adalah dunya brono, sandang pangan paman. Sibuklah hati kita untuk memikirkan hal ini, padahal ini semuanya kebutuhan dunia. Lu persoalane hati sampan kali kula mencintai pacar baru rupa tigang perkara garwa anak dunya brono, inilah kita merasa enggak pernah ketemu, padahal sudah bertemu sayang, sudah bertemu. Akhirnya Rasulullah turun ke bumi. Innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak.
sesungguhnya aku tidak diutus Allah ke bumi hanya membenahi akhlak manusia. Niki sing kula maksud akhlake ati tata kramane ati sampean kali kula dateng Allah iki lho sing gak patek dibahas. Artine ilmu hakikat, ilmu tauhid inilah di tengah masyarakat tidak gak patek. Apa gak patek itu? Bahasa Indonesianya gak patek. Tidak mudah dibahas di tengah masa, akhirnya kita tabu dengan ilmu tersebut. Jujur mawon Pak, saya mulai tahun 74 niku nggih. Awal saya dikenalkan tentang tauhid itu di situ. Ya Allah, ternyata kita sebetulnya itu hati kita. Tiap saat dan waktu dengan adanya kita itu lalai pada Allah, itu disebut hati kita zalim terhadap Allah. Pertanyaannya kan pertama gini, bagaimana kita bisa bertemu Allah? Lawang kita tidak pernah ketemu, bagaimana caranya? Wis tak duduki ya, sampean iling-iling. Zaman onok kandungan biyen, zaman cilik sampean. Fi kulli mukawwanat khafiyun ai khayyun wa huwa wujudullah. Kuwi nek pancen ngerti, kepingin ngerti wujude Allah. Di dalam setiap makhluk apapun, fi kulli mukawwanat iku ing dalam setiap saben-saben makhluk khafiyun utawi ono sesuatu sing halus yang tidak bisa dilihat dengan mata dohir, tapi bisa dilihat dengan mata hati. Siapa dia? Ai khayyun, itulah hidup yang bukan sifat tapi yang disifati. Quran jawab laisa lahu kamislihi syai'un, sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan dengan suatu apapun, tapi bisa jenengan rasa. Lho niki lho wau, sampean hanya bisa merasakan hadirnya Allah, wujudnya Allah hidup dalam diri dan di luar diri sing menggerakkan sampean kali kula. Sebab jikalau tidak ada wujudnya Allah di situ, jenengan kali kula tidak iso, tidak bisa apa pun. Niku dasari. Yang nomor 2, bagaimana mungkin kita akan bisa kembali kepada Allah sementara kita itu tidak tahu jalan dan alamatnya? Jawabannya sebetulnya sama. Wis tak dudui alamate. Padahal iki sampean yo sebetulnya sudah tahu. Jenengan kali kula asale wujud napa mboten? Halo. Ibu asale jenengan kali kula wujud napa mboten? Ana apa ora ana? Mboten ana. Asal muasal. Asalnya kita makhluk itu tidak ada. Olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada, itulah Allah Subhanahu. Sehingga adanya jenengan itu seakan-akan ada. Kalau seakan-akan berarti nggak temenan loh ya. Berarti alamat sampan kali kulo asalnya tidak. Bahasa syariatnya asli nih sampan roh itu bukan penduduk bumi, tapi penduduk akhir. Berhubung mantun ngelanggar, yaiku makan buah huldi. Gusti Allah dawuh beratus-ratus tahun Gusti Allah marani namanya Nabi Adam. Dam, terus pundi kabarmu Dam? Ono donya. Jawabane sederhana Rasulullah iku. Nyonyor Gusti. Dulu waktu ono surga kepingin apapun tanpa sorok. Pingin nasi padang, teko langsung padang. Pingin apapun tanpa sorok. Anak sekecil ini jenengan kali kula waktu ning kandungan sampai lahir durung balik. Bu rawon,
Ditukokne mboten? Pak dulinan tumbasne mboten? Lu tanpa soro. Terus pola tok sampean kali kula dadi wong gedhe iki. Mlebulah akil balik sampean beda pun. Adam dalem Gusti, kuwi pingin isok balik nang negeri asalmu. Jenengan pingin isok wangsul dateng Allah, wa inna ilaihi rajiun, enjih Gusti. Ana syarate dam. Sendika dawuh napa Gusti syarate? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbihi saking pangerane Nabi Adam nrimo apa? Kalimatin ing pira-pira kalimat. Lho, apa maksudnya kalimat iki? Wahyu, Pak. Wahyu sing dadekno Nabiullah Adam siji diterima tobaté setelah melanggar memakan buah khuldi, loro wahyu iku ndadekno ati sampean kali kula, ndadekno Nabi Adam saged wangsul ning negeri akhir. Inilah teladani Rasulullah tadi. Fataba, ketika saat Nabi Adam sampun nrimo wahyu iku, pundi sih Pak wahyu iki Pak? Ya niki lho Pak, saran, kritikan, dorongan terhadap hati kita, bagaimana caranya hati kita itu ada keinginan untuk wangsul, untuk mendekat dan bertemu Allah. Lho niki lho namanya kalimat niku. Nggih isine sing kula jekno mulai awal mau lho. Fataba alaihi, maka Allah nrimo tobaté Nabiullah Adam iku mau. Cara jenengan melebet di dalam surah Ali Imran ayat 31. Monggo ditingali. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah dikongkon dawuh nang Gusti Allah. Umatku, yen awakmu kepingin bangsul ning negeri asalmu yaiku akhirat, apabila kau ingin menjalin percintaan terhadap Allah, fattabi'uni, ikuti caraku, kata Rasul. Itu tadi Pak teladan sing kula sampeyan mulai awal mau. Jikalau kau betul-betul mengikuti apa caraku, maka yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan segala kesalahan sampean kali kula niki diampuni dening Gusti. Pun niku carane. Nek alamate asalnya tidak ada, baliyo kuwi nang tidak ada. Carane ya napa? Ben ati sampean iku ketiadaan, keakuan sampean Sidratul Muntaha walu, sampean dikira supaya ati sampean gak gampang ngaku. Nek sampean sudah melepaskan keakuan sampean yang bisa melakukan apapun, balik di dalam hati sampean menetapkan semua karena Allah, itulah berarti jenengan bangsul asal. Asale ora enek, terus dionokno, terus bali ana nggone asal sampean gak enek. Nek sampean sudah tahu, sudah kembali betul-betul terhadap negeri akhirat, disitulah jenengan akhirnya tahu siapa yang ada sebetulnya. Berarti sing wujud hanyalah Allah. Pun Bapak ada enggak? Monggo Bapak tak kai luru. Nek tak turuti gak mari-mari tutuk subuh keturutan. Ya gantian Bu, mari Pak ya Bapak, mari Bu ya Bapak. Monggo Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya yang telah disampaikan tadi. Sangat berterima kasih sekali bimbingan ilmu tauhid ini. Langsung Pak Pak. Tentang sholat secara syariat
pastinya ada sebelumnya kita harus suci dengan cara berwudu. Pertanyaannya bagaimana wudu secara hakikat? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sholat itu tidak lepas dari suci dari hadas kecil dan hadas besar. Cuman yang ditanyakan di sini bagaimana sholat wudu secara hakikat. Wudu secara syariat itu kita memakai air. Kalau wudu secara hakikat bukan dengan air. Dengan apa? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kumaksud di sini adalah pelajaran ilmu tauhid. Amal yang di sini adalah nafi isbat. Tidak mengakui kalau kita ini yang melakukan. Istiqomah terus menerus artinya apa Pak? Yang disebut sebagai air wudu secara hakikat itu adalah ma'ul hayah. Di dalamnya itu saya katakan 3 tadi, takwa, ilmu, amal, dan istiqomah. Cara untuk melaksanakan adalah jenengan harus memfungsikan dzikir yang kusebut di depan tadi. Lanjut, 1 kali lagi. Cek nih imbang Pak. Nggih. Pun ngeten mawon dhuwur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum ikhlas dalam sodako itu yang dinilai bukan nominalnya tapi niat hati yang bersih semata karena Allah. Niki kula tanglet perbandingan. Perbandingan sodako uang 5.000 dengan sodako bangunan masjid semegah ini dan bisa dirasakan langsung bisa kita nikmati untuk ibadah. Sumpama niki mboten ikhlas, luwih sae pundi. Sedangkan ini kan napa nggih? Kita dapat doa dari orang-orang yang beribadah di sini. Begitu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amaliyah ibadah apapun itu Allah sesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Tergantung kami menjawab dari pandang sudut sisi mana. Intine ngeten. Cara umpama jenengan kali kula SD. Kemampuan untuk memahami SMP enggak mungkin. Yo ojo disalahke prilakune wong karena semua proses. Sing penting kita bagaimana kalau sudah lulus SD masuk SMP, yang SMP lulus harus masuk begitulah seterusnya. Artinya apa? Jadilah kau sebagai umat Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Islam sing sempurna iku ana 4. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jadi jawaban saya tak sesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Tak simpulne wis kabeh apik. Kabeh iku apik. Paling apik, misalnya paling apik. Nek ngomong paling apik, ya titiknya ada di makrifat. Bagaimana titiknya di makrifat? Hati sampean sedikit pun tidak ada harapan, baik harapan dari Allah, lebih-lebih harapan dari manusia terkait upahnya tidak. Karena apa? Karena orang-orang arifin, orang-orang yang sudah betul-betul sampai pada Allah makrifat itu, dia sudah lepas, tidak ngaku. Pun mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.
Pun saking kula mulai awal sampai akhir bila mana ada kalimah yang kurang berkenan, sekali lagi saya mukhlason rosid nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.